Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah Suratul Kahfi. Nah, Suratul Kahfi ini termasuk surahnya namanya surah Makkiyah. Kenapa disebut Suratul Kahfi? Karena di dalam surah ini disebut kisah Ashabul Kahfi. Ya, jadi nanti Bapak Saudara kita akan ketemu dengan cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda ya yang bersembunyi lama di dalam satu gua. Kahpun, kahfi itu artinya gua. Ya, jadi nanti kita akan bahas nih cerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, ini Suratul Kahfi ini termasuk surah Makkiyah. Dan banyak keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Suratul Kahfi ini Bapak Saudara. Di antaranya Nabi menganjurkan kalau setiap malam Jumat atau hari Jumat baca Suratul Kahfi. Itu ada hadisnya tuh. Siapa yang membaca malam atau siangnya di hari Jumat ya Suratul Kahfi, maka nanti akan dilindungin sama Allah ya dari berbagai macam fitnah-fitnah, termasuk fitnah yang paling besar yaitu fitnah Masihid Dajjal. Nah, makanya dulu orang-orang tua kita tuh, guru-guru kita pada udah terbiasa tuh Bapak Saudara, kalau malam Jumat baca Suratul Kahfi. Kalau kagak sempat malam Jumat, hari Jumatnya. Bahkan memang di dalam ya beberapa hadis diambil kesimpulan oleh para ulama kalau bisa baca 2 kali, malamnya baca, siangnya baca. Ada yang ngajarin begitu, malam dibaca, ya siang baca lagi, supaya dapat dua-duanya untuk ya melaksanakan sunnah Nabi. Sebab para Nabi boleh malam, boleh siangnya. Nah, malam dibaca, siang dibaca, lebih mantap lagi. Nah, ada yang malam kagak baca, siang kagak baca. Ada juga yang begitu ya. Jadi emang begini Bapak Saudara, Suratul Kahfi itu emang agak panjang ya. Agak panjang dia. Ada 110 ayat. Atau ada yang ngitung 115 ayat. Ya, lumayan juga. Kalau kita baca mungkin sampai 30 menit kali. Tapi kalau yang bacanya udah lancar benar, cepat ya mungkin 20 menit. Ya, pokoknya antara 30 menit lah. Ya, dalam waktu yang santai gitu 30 menit kita bisa baca. Nah, ini kalau bisa diamalin tiap malam Jumat atau hari Jumat lah, minimal sekali dah, ya malam atau hari Jumat. Nah, seperti itu. Kalau Yasin bukan tiap malam Jumat, Yasin tiap malam. Gitu. Kalau baca surah Yasin bukan tiap malam Jumat, tapi setiap malam. Jadi kata Nabi, siapa yang baca surah Yasin tiap malam, tuh tiap subuh pagi asbah maghfuran lah. Udah dapat ampunan dari Allah. Ini hadis sahih. Ya, jadi orang kalau baca Yasin tiap malam. Nah, kalau malam Jumat di samping Yasin kan tiap malam, ya malam Jumat dibaca juga Suratul Kahfi, jangan dilupakan. Ada lagi nanti ya baca Alif Lam Mim Ad-Dukhan. Itu malam Jumat juga tuh. Jadi kalau malam Jumat baca ya Suratul Kahfi dengan Alif Lam Mim Ad-Dukhan. Nah, kalau Alif Lam Mim Tanzil tiap malam juga bacanya. Surah Tabarok, Al-Muluk tiap malam juga. Jadi banyak tuh kalau kita mau baca. Ya, mungkin Bapak bilang, wah kagak ngapa-ngapain, gue malam ngaji mulu jadinya. Iya. Nah, begitu. Tapi dari sekian banyak minimal ada yang kita amalin. Misalnya mau baca surah Al-Muluk dan tiap malam silahkan. Kalau Nabi itu memang sebelum tidur pasti baca Al-Muluk, Alif Lam Mim Tanzil, nggak pernah dilupakan. Sebab ya orang yang membaca surah Al-Muluk tiap malam, nanti kalau dia meninggal dunia, itu surah Al-Muluk akan berbentuk seperti ya makhluk Allah yang akan selalu menjaga orang yang ada dalam kubur tersebut.
Seandainya orang yang ada dalam kubur tersebut mau disiksa, nanti yang bela-belain siapa? Surah Al-Mulk. Terus surah Al-Mulk kalau bela tuh Bapak Saudara. Ya, bahkan langsung minta sama Allah, ya Allah, orang ini jangan sampai disiksa ya Allah. Emang kenapa? Tiap malam baca surah Al-Mulk. Nah begitu. Sementara malaikat Munkar Nakir mau gebugin. Ya, bagaimana? Kan ribut tuh sama surah Al-Mulk. Akhirnya menang Al-Mulk. Gitu. Jadi malaikat Munkar Nakir nggak berani tuh ngebugin orang tersebut. Ya, dengan apanya? Dengan perlindungannya surah Al-Mulk. Jadi memang nanti banyak keterangan-keterangan dari surah-surah yang perlu kita baca. Nah ini kita lagi baca suratul Kahfi. Jadi suratul Kahfi itu salah satu keistimewaannya, kalau orang baca tiap malam Jumat, mudah-mudahan akan dilindungi dari berbagai macam fitnah-fitnah, termasuk fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Masihud Dajjal. Nanti ada Dajjal akan turun. Ya, nah itu orang yang baca suratul Kahfi akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang baca suratul Kahfi itu nanti cahayanya sampai tembus sampai ke Ka'bah. Itu dari rumahnya tuh, ya ini cahaya muncul terus sampai kemana? Sampai ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ya, cuma orang kagak pada lihat aja tuh. Ya, tuh akan muncul cahaya Bapak Saudara. Ya, dari rumah orang yang baca suratul Kahfi ya sampai ya ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ya, jadi di sini dibilang suratul Kahfi Makkiyah. Dia surat termasuk surah Makkiyah karena memang turunnya sebelum apa? Sebelum hijrah. Nabi masih ada di kota Mekkah. Illa wasbir nafsaka al ayat, kecuali ayat wasbir nafsaka sampai selesai. Ya, wahia mi'atun wa asu ayatin, jumlahnya ada 110 ayat. Aw khamsata asyarata ayatan, atau ada 115 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah bukan termasuk ayat di dalam suratul Kahfi, cuma sunnah aja. Karena ini awal ya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim ya bahwa aqta'u. Itu begitu. Wa fi riwayatin bahwa ajzamu. Wa maknahu, maknanya apa? Qalilul barokah, kurang berkah. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau ya mau melaksanakan segala amal-amal kebaikan, ya itu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi ya anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan ya min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Nah, huwa hamad itu al-wasfu, memberikan satu sifat bil jamili, dengan keindahan, dengan ya membaguskan. Jadi muji itu artinya kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang bagus-bagus, itu namanya muji. Sabitun itu tetap lillahi, buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang alhamdulillah. Jadi pujian itu hal-hal yang bagus, yang layak, itu hanya dimiliki buat siapa? Buat Allah. Ya, nggak ada lagi. Jadi semua pujian yang bagus-bagus layak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang alhamdulillah. Wa halil muradu al-i'lamu bidzalika, dan apakah yang dimaksud untuk memberikan informasi terkait tentang hal itu, lil imani bihi, ya karena iman dengannya, awisanai atau pujian, auhuma atau dua-duanya, ihtimalatun, itu ada beberapa kesamaran, ya upidaha as-salisa, yang bisa diambil manfaatnya akan yang ketiga.
Jadi di dalam masalah alhamdulillah itu bisa aja informasi terkait tentang iman kepada Allah, bisa juga informasi terkait tentang memuji kepada Allah, atau bisa dua-duanya. Jadi ini mengandung asumsi yang banyak. Bahkan ada yang bilang tiga-tiganya. Jadi ketika kita bilang alhamdulillah itu juga menunjukkan keimanan seseorang. Sebab orang kalau imannya sempurna pasti sering memuji kepada Allah. Ya pasti begitu. Jadi nggak sembarangan orang yang biasa mengucapkan puji-pujian kepada Allah itu otomatis orang yang punya iman sempurna. Makanya kita tuh Bapak Saudara sehari semalam minimal muji sama Allah. Pujian yang paling bagus ya itu di dalam kitab Al-Azkar buah karya Imam Nawawi bilang alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Itu ucapan pujian yang paling sempurna ya. Jadi kita kalau memuji itu aja baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Begitu. Allazi anzala ala abdihi, yang Allah itu telah menurunkan kepada hambanya. Tuh, jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan siapa Allah ala abdihi kepada hambanya. Siapa hambanya? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Hamba Allah itu lafaz abdun termasuk mulia. Nabi Muhammad itu dikasih satu predikat sama Allah, Abdullah, hamba Allah. Cuma kadang-kadang kita sering nyebut kita hamba Allah, padahal belum tentu kita disebut hamba Allah. Cuma kita ngaku-ngaku aja hamba Allah ya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad udah diakui nama Allah tuh sebagai hamba Allah nih. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Tuh segala puji bagi Allah, Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Tuh, jadi Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah. Nah, makanya kalau kita pengen diakui sebagai hamba Allah, ya harus menjadi hamba yang baik. Ya, minimal mau menjalankan syariat-syariat yang udah dibawa ya oleh Nabi Muhammad. Nah, itu sehingga mudah-mudahan diakui sebagai hamba Allah. Seperti Nabi Muhammad ya itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Nah, Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai hambanya apa yang diturunkan? Alkitab. Ini jadi maf'ul, yaitu Al-Qur'an. Jadi yang Allah berikan tidak lain adalah Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu, dan tidaklah Allah jadikan lahu aibihi. Ya, maksudnya dalam Al-Qur'an iwaja mana ikhtilafan wa tanaqudan, ya perselisihan dan perlawanan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu enggak ada ikhtilaf, enggak ada tanakud. Ya, jadi semuanya sesuai, enggak ada yang bertentangan. Ya, semuanya itu sekata, seirama. Enggak ada ikhtilaf. Nah, itu namanya iwaj. Ya, begitu. Kemudian tanakud, nggak ada perbedaan-perbedaan semuanya ya, itulah yang namanya isi kandungan Al-Quran. Wal jumlatu, bermula jumlahnya halun, itu jadi hal minal kitabi, dari lafaz Alkitab. Qayyimah itu artinya mustaqimah, jadi dia tidak ada perbedaan, kagak berlawanan, kagak bengkok, tapi qayyimah, lurus. Ya, jadi qayyimah maknanya mustaqimah, itu dalam keadaan lurus. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita manusia untuk menuju jalan yang lurus, jangan yang bengkok, jangan berbeda-beda, jangan ada ikhtilaf di antara kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu namanya yang qayyimah, yang mustaqimah, yaitu yang lurus. Ini mustaqimah atau qayyimah
i'rabnya jadi hal yang kedua, yang merupakan muakkadah sebagai penguat daripada lafaz yang dijadikan sahibul halnya, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak sekali-kali ya bengkok, tidak sekali-kali isinya ada perbedaan, perlawanan, tetapi isi Al-Quran itu semuanya lurus, mustaqim, benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Liyunziro, untuk menakut-nakutkan, ya, untuk memberikan kabar sedih, ya, kabar yang menakutkan kepada siapa? Kepada orang kafir. Tuh, jadi bisa liyubashiro, bisa liyunziro, bisa kabarnya kabar duka, bisa kabarnya kabar gembira. Kalau kabar duka bagi orang kafir karena dia kagak percaya dengan Al-Quran, nah kabar duka nanti dia akan berikan yang namanya siksaan di akhirat berupa dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Tapi kalau yang mubasyiro, kabar gembira buat siapa? Buat orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, Bapak Saudara, maka nanti dia akan mendapatkan kabar gembira berupa surga yang Allah sudah janjikan. Tuh, makanya Nabi diutus itu bisa basyira wa nadhira. Tuh, jadi Nabi itu sebagai basyiro, kabar gembira, dan juga bisa membawa kabar duka cita. Jadi bisa basyiro, bisa naziro. Tergantung orangnya. Kalau orangnya yang percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya otomatis dia nanti basyiro, dapat kabar gembira. Tapi kalau orang yang ingkar dengan adanya Nabi Muhammad yang gak percaya, Al-Quran dia kagak percaya, itu jadi apa? Naziro. Nah ini makanya dibilang liyunziro, ya, yukhawwifa, ya, agar ya dapat Allah menakutkan tuh, memberikan kabar duka fil kitab dengan Al-Quran kepada siapa? Al-kafirina, kepada orang-orang kafir. Baksan artinya azaban, ditakutkan dengan azab syadidan, yang berat, miladunhu ay min kibalillahi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi buat orang-orang kafir nanti akan diberikan berita yang menakutkan, ya, karena nanti dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Tapi yang kedua, wa yubasyirul mu'minina, dan juga Al-Quran itu memberikan kabar gembira buat orang-orang beriman. Basyir berarti kabar gembira buat orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Allazina ya'maluna sholihati, ya mereka adalah orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal sholih. Anna lahum ajran hasanah, bahwasanya mereka orang-orang beriman nanti akan mendapatkan ganjaran pahala, ya, berupa kebaikan-kebaikan. Tuh begitu. Jadi kalau orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka dijanjikan dia akan mendapatkan kabar gembira karena dia mendapatkan apa? Yaitu pembalasan, ya, ganjaran pahala yang sangat banyak. Sehingga makisina fihi abada, maka dia akan tetap di dalam, ya, surga selama-lamanya. Huwal jannatu, itu surga. Nah, jadi mereka yang beramal soleh itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Nah berarti memang Bapak Saudara, di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu di antara isinya adalah wa'dun wa wa'idun, gitu. Jadi ada janji, ada apa? Ada ancaman. Biasanya kalau janji yang baik-baik, itu janji biasanya. Siapa yang beramal soleh, maka nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji apa ancaman tuh? Janji, berarti yang baik. Kalau ancaman, siapa-siapa yang ingkar, nggak mau, ya, taat kepada Allah, maka bagi mereka nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Itu janji apa ancaman tuh? Ancaman. Dan itu banyak Bapak Saudara. Jadi di dalam Al-Quran salah satu isinya ada wa'dun, ada
wa'id, ada janji, ada ancaman. Jadi wayunzira, kemudian nanti dia akan dikasih ya peringatan juga berupa ancaman ya min jumlatil kafirin, dari jumlah orang-orang kafir, alladzina qalu, yang mereka itu mengatakan ya mengucapkan ittakhazallahu walada, Allah itu punya anak. Itu orang-orang kafir punya anggapan begitu, mengucapkan Allah itu punya anak laki-laki. Padahal apa yang dikatakan itu malahum bihi min ilmin, tidaklah bagi mereka mengucapkan hal itu bihi ay bihadzal qauli. Jadi pendapat yang dikatakan bahwa Allah memiliki anak itu ada pendapat min ilmin, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Tuh, jadi nggak benar itu. Ya, hoak itu hoak. Ya, jadi kalau dibilang Allah itu punya anak, itu omongan tidak didasari dengan ilmu, tidak ada faktanya. Tuh, jadi berarti ini bohong. Ini namanya pembohongan. Ya, disebut hoak, nggak benar. Tuh, jadi orang-orang kafir bilang Allah itu punya anak, nggak benar. Ya, sebab tidak didasari dengan ilmu. Sama juga kata iblis. Kata iblis, di sorga itu ada syajaratul huldi, ada pohon huldi. Itu yang bilang ada pohon huldi bukan Allah, bukan. Itu berita hoak. Dari siapa? Dari iblis. Nah, ini berita ini disampaikan kepada siapa? Kepada Adam dan Siti Hawa. Hai Adam, hai Hawa, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang tuh dekat-dekat sama pohon ini? Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Ini kata iblis, itu pohon kalau kamu makan buahnya kamu jadi kekal. Kamu nggak mati-mati udah. Nah, makanya Allah nggak kasih kamu deket-deket, jangan makan. Takut nanti kamu kekal, saingan Allah ntar katanya. Nah, begitu. Ya, makanya makan aja udah. Kalau kamu makan ntar kekal kamu, nggak mati-mati. Akhirnya yang namanya ya bujukan rayuan kan biasa manis-manis gitu. Terbujuk juga Bapak, Ibu. Ya, itu terbujuk Siti Hawa dengan Nabi Adam. Akhirnya dimakan juga. Habis dimakan bagaimana? Oh, berarti dia udah melanggar aturan Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya bajunya terlucuti, terbuka, telanjang tuh Bapak Saudara. Jadi Nabi Adam telanjang habis makan buah huldi kata iblis tuh. Ya, kemudian juga Siti Hawa telanjang. Nah, begitu baru disadar ya. Nah, ini namanya hoak. Artinya nggak benar tuh, nggak ada yang namanya syajaratul huldi, nggak ada. Ya, yang kekal cuma Allah. Semua makhluk nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Nah, ini sama. Ya, orang kafir bilang Allah punya anak laki, itu bohong. Omongan ini tidak didasari dengan ilmu. Sebab kemarin udah diajarin tuh bahwa Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala li abaihim, juga tidak karena nenek moyang mereka. Jadi ini adalah pendapat-pendapat nenek moyang mereka. Min kibalihim alqailina, dari atau min qablihim, dari sebelum mereka. Ya, jadi nenek moyangnya hidup sebelum mereka. Itu min qablihim alqailina lahu, yang mereka itu punya pendapat begitu, Tuhan punya anak. Itu kata nenek moyang mereka dulu begitu. Nah, sekarang mereka bilang lagi Tuhan punya anak. Padahal ini omongan tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan fakta kebenaran. Nah, begitu juga dia ngikut karena pendapat nenek moyang mereka yang pernah menyatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Ya, itu begitu. Kaburat kalimatan. Ini kaburat artinya alangkah jeleknya ucapan tersebut. Azumat kalimatan. Tuh, jadi sama seperti kaburat itu bi'sat, ya, sejelek-jeleknya ucapan. Jadi yang menyatakan Tuhan punya anak
itu pernyataan itu ada ucapan yang paling jelek. Tuh, makanya harus istighfar, mohon ampun. Nggak ada tuh ya pendapat yang benar yang didasari dengan ilmu kalau dibilang Allah itu punya anak. Nah, jadi kalau yang menyatakan Allah punya anak itu kaburat kalimatan, merupakan ungkapan yang paling jelek ya. Alangkah jeleknya kalimat atau ucapan atau pernyataan tersebut. Tahruju min afwahihim, yang ucapan itu keluar dari mulut mereka. Tuh, jadi itu omongan yang keluar dari mulut mereka merupakan omongan yang paling jelek, yang tidak pantas dan tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata kalimatan jadi apa? Tamyizun mufassirun lid-dhamiril mubhami. Jadi kalimatan i'rabnya jadi tamyiz yang menjelaskan untuk dhamir yang masih mubham. Wal mahsusu bizammi, mahsus bizamnya apa? Mahzupun, yaitu dibuang. Ai maqalatuhum al-mazkurah, yaitu ucapan mereka yang sudah disebutkan tadi. Jadi kaburat, ai kaburat maqalatuhum ya, jadi sejelek-jelek ucapan mereka, yaitu kalimatan jadi tamyiz. Biasanya ada fi'il min af'alil madah, ada fi'il min af'aliz zam. Nah begitu. Nah ini kaburat termasuk ya min af'aliz zam, sejelek-jeleknya ucapan yang keluar dari mulut mereka yang menyatakan Tuhan itu punya anak laki-laki. Itu ucapan tersebut adalah ucapan yang paling jelek yang terlontar dari mulut mereka orang-orang kafir. Ai maqalatum al-mazkura, yaitu ucapan mereka telah disebutkan. In aima iyakuluna, tidaklah mereka menyatakan fi zalika, hal itu illa muqawwalan kadziba, kecuali itu ucapan pembohongan. Jadi bohong, dusta, hoak, nggak benar kalau menyatakan Tuhan itu punya anak. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim, maka semoga ya akan menghancurkan diri kamu ala asarim, atas ya apa setelah mereka berpaling. Ya ai ala asarim itu artinya ba'dahum, ai ba'da tauliyahim anka, setelah mereka berpaling dari kamu. Illam yu'minu bihadzal hadisi, jika mereka tidak beriman dengan kata-kata ini, yaitu Al-Quran ya, jadi bihadzal hadis maksudnya Al-Quran. Jika mereka tidak percaya dengan Al-Quran ini, asaba, maka nanti dia merasa ya menyesal, duka cita. Tuh asaba, asib itu artinya menyesal, duka cita dia. Ya ghibzan wa hazanan minka. Kenapa? Lihirsika ala imanihim, karena kamu ingin benar mereka beriman. Wa nasbu alal maf'ul bih, kemudian asaba dibaca nasab, itu jadi maf'ul lah ya, i'rabnya jadi maf'ul lah. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di permukaan bumi ini, minal hayawan, misalnya yang Allah ciptakan di bumi ini ada hewan. Wan nabati, Allah ciptakan berbagai macam jenis tumbuhan nabat. Wasyajar, pohon. Wal anhar, sungai. Terus apa lagi? Wa ghairi dzalika. Jadi di bumi ini banyak yang Allah ciptakan, macam-macam hewan, masya Allah banyaknya tuh. Ya ada hewan darat, ada hewan ya di air, di laut. Kemudian apalagi wan nabat, banyak lagi tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan. Coba lihat itu, masya Allah banyak bener. Belum lagi syajar, pohon, anhar, sungai, dan lain-lain itu. Itu semuanya Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Sebagai apa? Zinatallah, sebagai hiasan di dunia, di bumi ini. Kenapa Allah buat seperti itu? Linabluwahum, agar kami ingin menguji mereka, manusia maksudnya. Ailinah tabiron nasa, supaya kami akan menguji manusia.
nazirina ila zalika, hal keadaan dia akan memandang, melihat itu semuanya. Ya, coba lihat. Ya, Allah udah ciptakan nih yang namanya bumi dengan isinya begitu indahnya. Nah, nanti banyak orang-orang yang tergiur dengan dunia, ada yang lupa dengan akhirat. Tapi ada juga yang benar-benar zuhud, yang lebih mengutamakan akhirat kebanding daripada dunia. Tapi ada juga orang-orang yang memang terayu, tergoda dengan dunia, sehingga dilupa tentang kehidupan akhirat. Karena dunia itu hadirun, indah. Tuh, ad-dunya hadirun. Dunia itu indah. Ya, semua orang suka dengan dunia. Tuh, tapi ya kita jangan sampai terlupakan. Ya, gara-gara dunia, akhirat dia lalaikan. Nah, itu jangan. Makanya jadilah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu adalah orang yang hidupnya ya tidak terlalu cinta sama dunia. Artinya tetap dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Nah, jadi Allah sengaja tuh ciptakan bumi, dunia dengan berbagai macam isinya, hiasan-hiasan yang begitu indah sehingga enak dipandang mata. Nah, tujuannya apa? Supaya Allah akan menguji manusia. Tuh, di dunia ini kita diuji, ayyuhum ahsanu amala, mana di antara mereka yang paling bagus amalnya. Itu begitu. Ini kita lagi diuji nih Bapak Saudara. Ya, ada yang dikasih harta, ada yang dikasih pangkat, ada yang dikasih jabatan, dikasih ini, dikasih itu. Itu lagi diuji. Ayyuhum ahsanu amala, mana di antara mereka yang paling bagus amalnya. Ada orang yang hariannya 24 jam cuma duit doang pikirannya. Tuh ada. Ya, berangkat pagi-pagi pulang udah malam, berangkat pagi pulang malam, ibadah dilupa udah. Ya, tiap hari begitu. Nah, nanti kalau udah mati baru dia menyesal. Nah, begitu. Ada orang yang memang udah cinta banget sama dunia, dikit-dikit dunia, ukurannya dunia lagi, materi lagi. Ya, penilaian dikit-dikit materi, dikit-dikit materi. Nah, itu sengaja Allah ciptakan semuanya ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya. Nah, ini kita lagi diuji semuanya nih. Kira-kira lulus enggak? Ya, disodorkan sama dunia yang begitu ya menggiurkan. Makanya kata Nabi yang tadi saya bilang tuh, dunia itu menggiurkan, semuanya pasti suka sama dunia. Tapi orang-orang yang beriman dibatasin, silakan kalau mau senang sama dunia, tapi batasin. Sebab wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh, jadi wal akhiratu, akhirat itu nilainya lebih bagus dan lebih kekal. Di dalam ayat yang lain wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu tetap lebih bagus daripada dunia. Makanya sekedarnya aja Bapak Saudara. Jangan sampai kita lupa ibadah. Waktunya ngaji-ngaji. Ntar selesai ngaji, waktunya mau nyari duit lagi silakan. Waktunya sholat. Waktunya nanti mau nyari duit lagi silakan. Mau berbisnis lagi silakan. Tapi waktunya sholat jangan sampai dilupain. Ya, waktunya ngaji jangan sampai dilupakan. Waktunya kita melaksanakan perintah Allah jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi ada batas-batasnya. Sehingga nanti insya Allah dunianya dia sukses, akhiratnya juga sukses. Kan pengennya begitu kita. Ya, biar supaya kita punya ya dua ya amalan, di dunia baik, di akhirat juga baik. Karena memang semuanya itu diuji sama Allah. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya. Bihi ay azhadu lahu, siapa yang paling zuhud di dunia ini. Tuh, ini kita lagi diuji nih. Ada nggak yang zuhud? Ada yang rakus aja sama dunia, rakus bener. Ya, nah begitu. Semakin dikasih semakin ya rakus sama dunia. Kan mestinya kalau dikasih udah cukup, dan enggak, semakin rakus, semakin rakus. Nah, nanti kalau udah masuk ya tanah kusir, nah baru selesai. Nah begitu. Jadi orang kalau udah masuk ke tanah kusir baru udah habis.
Tapi kita jangan begitu. Sebelum masuk tanah kusir kita udah paham tuh bahwa kita disuruh hidup zuhud. Siapa yang paling zuhud, ya kehidupannya itu yang terbaik. Inilah yang dimaksud ayyuhum ahsanu amala. Nah nanti baru wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.